Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Kaila Nuraini dengan NPM 303 dan rekan saya Yulia Maria Sutarman Pinet dengan NPM 128. Di sini saya akan menjelaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional itu apa sih? Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional adalah dua konsep penting yang saling terkait dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Wawasan Nusantara memahami Indonesia sebagai negara kepulauan, sedangkan ketahanan nasional menjamin kemandirian dan ketahanan bangsa Indonesia. Lalu, ada definisi wawasan Nusantara. 1. Konsep geografis. Konsep geografis ini sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Konsep 2. Politik. Wawasan Nusantara menegaskan persatuan dan kesatuan wilayah bangsa dan pemerintahan. Ketiga, ada konsep sosial budaya, merangkul keberagaman suku bangsa dan budaya di seluruh Indonesia. Lalu ada juga prinsip-prinsip wawasan Nusantara. Kebangsaan. Indonesia adalah satu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. 2. Kewilayahan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan batas-batas wilayah yang jelas. 3. Kerakyatan. Rakyat Indonesia pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dan konsep ketahanan nasional. Aspek ideologi. Ketahanan nasional harus didasarkan pada ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 2. Aspek politik. Ketahanan nasional membutuhkan stabilitas politik dan tata pemerintahan yang kuat. 3. Aspek ekonomi. Ketahanan nasional harus didukungkan oleh kemandirian dan daya saing ekonomi yang tangguh. Hubungan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Yang pertama, saling berkaitan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional saling memperkuat satu sama lain dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, mempertahankan integritas. Wawasan Nusantara menjadi landasan konseptual bagi upaya memperkuat ketahanan nasional secara holistik. Dan yang ketiga, mencapai kesejahteraan. Ketahanan nasional bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Nusantara. Tantangan dan ancaman. Yang pertama ada ancaman eksternal, yaitu globalisasi, sengketa perbatasan, dan konflik regional dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Nusantara. Yang kedua ada tantangan pembangunan, yaitu pemerataan bangunan di seluruh wilayah Nusantara masih menjadi tantangan besar. Yang ketiga, ancaman internal, yaitu separatisme, konflik sosial, dan kemiskinan dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, ada pengaruh ideologi asing, yaitu masuknya paham dan ideologi asing dapat menggerus nilai-nilai Pancasila. Peran masyarakat. Peran masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat berperan dalam mempromosikan pemahaman tentang wawasan Nusantara melalui pendidikan. Peran masyarakat melalui keberagaman. Masyarakat harus menghargai dan melestarikan keragaman budaya, suku, dan agama di Nusantara. Peran masyarakat di dalam pembangunan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan di seluruh wilayah Nusantara. Peran masyarakat dalam nasionalisme. Masyarakat harus memupuk rasa cinta tanah air dan mempertahankan kedaulatan negara. Kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional adalah konsep yang saling terkait dan harus diperkuat secara komprehensif. Rekomendasinya, pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk mempromosikan pemahaman dan mengimplementasikan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Sekian presentasi dari kelompok 11. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.